Dajjal, ujian bagi umat manusia. Pada suatu masa setelah era Nabi Nuh, sebuah keluarga di kawasan Sodom dan Gomora hidup dalam gelapnya penyembahan berhala. Sang ayah adalah seorang pemahat patung dewa, sementara sang ibu adalah seorang pendeta perempuan yang dikenal sangat taat pada sesembahannya. Keduanya berharap anak mereka menjadi anugerah ilahi yang dapat membawa kemakmuran. Namun, kelahiran sang bayi membawa pertanda buruk yang akan mengguncang sejarah umat manusia. Saat malam kelahiran tiba, kota itu diliputi badai aneh. Langit memerah seperti darah, dan para penduduk mendengar gemuruh dari langit seperti suara trompet besar. Dalam keheningan yang mencekam, bayi itu lahir dengan satu mata yang besar di sisi kirinya, sementara mata kanannya tertutup rapat, tampak rusak sejak lahir. Para tetua desa yang mendengar kabar ini datang untuk melihatnya. Mereka bersujud di depan bayi tersebut, menganggapnya sebagai manifestasi dewa yang mereka sembah. Namun, tidak semua orang percaya. Seorang lelaki tua yang dikenal bijak justru memperingatkan, anak ini akan membawa kehancuran. Ia bukan utusan dewa, tetapi ujian dari Tuhan semesta alam. Sejak kecil, bayi yang kemudian dikenal sebagai Dajjal ini menunjukkan perilaku yang aneh. Ia hampir tidak pernah menangis atau tertawa seperti anak-anak pada umumnya. Ketika ia mulai belajar berjalan, langkah-langkahnya selalu menuju patung-patung berhala keluarganya. Pernah suatu malam, saat keluarganya tertidur, Dajjal kecil merangkak ke altar berhala utama mereka dan tertidur di pangkuannya. Keesokan harinya, penduduk desa menganggap kejadian itu sebagai mukjizat, sehingga popularitas keluarga Dajjal semakin meningkat. Namun, perilaku Dajjal tidak hanya mengundang kekaguman, tetapi juga rasa takut. Anak-anak lain menghindarinya karena aura dingin yang ia pancarkan. Bahkan hewan-hewan peliharaan enggan mendekatinya, kecuali anjing hitam liar yang setia mengikutinya kemanapun ia pergi. Ketika usianya menginjak 5 tahun, peristiwa ganjil terjadi. Dajjal kecil menyaksikan seekor burung mati di tepi jalan. Dengan matanya yang cacat, ia menatap burung itu dan membisikkan sesuatu yang tidak dimengerti siapapun. Seketika, burung itu bergerak, hidup kembali, tetapi dengan perilaku liar dan agresif. Para penduduk yang menyaksikan peristiwa ini terkejut, tetapi mereka tetap menganggapnya sebagai tanda kesaktian anak itu. Pada suatu malam yang sunyi, seorang tetua desa bernama Samih mendatangi rumah keluarga Dajjal. Ia membawa kitab kuno yang diwariskan dari Nabi Nuh. Dengan suara gemetar, ia berkata kepada orang tua Dajjal, anak ini adalah ujian. Ia akan tumbuh menjadi sosok yang mengaku Tuhan, menyesatkan banyak orang. Peringatanku ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai petunjuk agar kalian melindungi umat dari bencana yang akan datang. Namun, kedua orang tua Dajjal menolak peringatan itu. Mereka menganggap anaknya sebagai dewa yang diberkahi kekuatan besar, bahkan lebih tinggi dari Tuhan yang disembah oleh Samih. Merasa diabaikan, Samih meninggalkan desa dengan hati berat, memohon perlindungan Allah agar umat manusia selamat dari fitnah yang akan datang. Ketika Dajjal berusia sekitar 10 tahun, azab besar menimpa Sodom dan Gomora. Penduduk yang dikenal karena dosa-dosanya dihancurkan oleh hujan batu dari langit. Dalam kekacauan itu, keluarga Dajjal berusaha menyelamatkan diri, tetapi tidak ada yang selamat kecuali Dajjal sendiri. Sejarah mencatat bahwa dalam kehancuran tersebut, malaikat Jibril menyelamatkan Dajjal atas perintah Allah.
ia dibawa ke sebuah pulau terpencil yang tidak berpenghuni di tengah lautan luas. Di sana, ia dirawat oleh seekor makhluk berbulu lebat bernama Jasasah. Makhluk ini bertugas memberikan makanan dan mengajarkan berbagai ilmu kepada Dajjal, tetapi tanpa memberitahu tujuannya. Pulau itu adalah tempat Dajjal tumbuh dewasa dalam isolasi. Namun, setiap malam ia bermimpi tentang dunia luar, kerajaan yang ia pimpin, manusia yang tunduk padanya, dan kehancuran besar yang ia bawa. Dalam mimpi-mimpinya, ia melihat dirinya sebagai penguasa yang mengendalikan siang dan malam, hidup dan mati. Saat Dajjal beranjak dewasa, ia meninggalkan pulau itu dengan kekuatan yang telah ia pelajari. Ia mengembara ke berbagai penjuru dunia, mempelajari kelemahan manusia, dan memanfaatkan tipu daya untuk menarik mereka ke jalannya. Ia menjadi ahli dalam menciptakan fitnah, membuat orang percaya akan kebohongan yang ia sebarkan. Namun, dalam perjalanannya, Dajjal juga bertemu dengan para nabi, termasuk Nabi Musa dan Nabi Isa. Saat bertemu Nabi Musa, ia berusaha menjadi pengikutnya, tetapi ia memiliki niat tersembunyi untuk menyesatkan Bani Israel. Setelah tipu dayanya terbongkar, ia diusir oleh Nabi Musa dan terus mengembara hingga bertemu dengan iblis yang memujanya sebagai sekutu utama dalam menghancurkan umat manusia. Kisah Dajjal tidak berakhir di sini. Dalam pengembaraannya, ia mulai mempersiapkan rencana besar untuk muncul sebagai penguasa dunia. Ia mengklaim dirinya sebagai Tuhan dan menggunakan kekuatan ilusi untuk memperdaya manusia. Namun, di balik itu semua, Dajjal tetap hanya makhluk yang takluk pada kehendak Allah. Ia menjadi peringatan bagi umat manusia tentang bahaya menolak kebenaran dan mengikuti hawa nafsu.